Tokoh tersebut mengatakan hal yang sebenarnya serupa sebagaimana apa yang terjadi pada Ahok pada waktu itu yang videonya juga dipotong. Anda paham maksud saya? Jadi apa yang terjadi dengan Pak JK ini pada akhirnya digoreng dan JK sendiri membantah untuk bahwa dia menista agama. Dia menyebut bahwa videonya dipotong dan ini mengakibatkan kontroversi dan sebagainya, ya kan? Teman-teman kita akhirnya bisa mengerti karena pada akhirnya kalau misalnya ini kembali kepada apa yang terjadi pada zaman Ahok, maka misalnya mereka bertukar tempat, maka saya kira, ini menurut saya ya, Pak JK harus menerima bahwa Pak JK akan digeruduk orang. Dan menurut saya harusnya kan Pak JK tidak mau kan, begitu loh. Nah tentu saja sebagai orang Kristen, saya jadi bertanya kepada teman-teman semua, apakah solusinya penjarakan Pak JK? Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, ya kayaknya agak sulit ya. Di Indonesia ini agak sulit. Di Indonesia ini, saudara-saudara, memang yang minoritas seperti kita lebih gampang kena masalah gitu ya. Ya, lebih gampang kena masalah. Sedangkan yang mayoritas lebih cenderung aman. Dan itu sudah terbukti dalam banyak peristiwa. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pelan tapi pasti teman-teman ya. Polycardos akhirnya mengakui apa yang saya sampaikan dari beberapa hari yang lalu. Bagi teman-teman yang ikut dan sudah aktif menonton video-video saya sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa ada rencana. Saya dapat info A1 dari internal sebelah bahwa ada rencana ingin membuat tandingan 212 versi Kristen. Untuk itu, mereka butuh satu sosok yang bisa dijadikan musuh bersama. Awalnya, mereka ingin jadikan Ustadz Abdul Somad. Mereka ingin buat Ustadz Abdul Somad sebagai musuh bersama. Tetapi, Ustadz Abdul Somad itu tidak ada bahas Kristen. Terakhir, ada menyinggung ataupun bisa disangkut pautkan adalah kejadian 7 tahun yang lalu saat Ustadz Abdul Somad berceramah tentang jin kafir yang ada di salib. Dan sudah terlalu lama, dianggap basi. Dianggap kalau ini dinaikkan lagi, orang Kristen juga susah untuk disatukan. Untuk itu butuh satu sosok yang dianggap sebagai tokoh nasional, dianggap sebagai orang yang bisa dibenci oleh semua orang Kristen. Dan tentu saja, siapa lagi kalau bukan Pak Yusuf Kalla, kan begitu. Apalagi banyak orang Kristen yang menganggap
Pak Yusuf Kalla ini sebagai batu sandungan dalam misi penginjilan. Karena Pak Yusuf Kalla ini adalah ketua Dewan Masjid. Pak Yusuf Kalla juga aktif dalam ceramah-ceramah ke daerah, dalam membantu para mualaf, serta cukup aktif membentengi akidah saudara-saudara muslim. Artinya secara sosok Pak Yusuf Kalla cocok. Terus bagaimana supaya Pak Yusuf Kalla berkasus? Mulailah tim buzzer itu menonton semua ceramah-ceramah Pak Yusuf Kalla 1 tahun terakhir. Jadi memang sengaja mereka kumpulkan video-video ceramah-ceramah Pak Yusuf Kalla, statement-statement Pak Yusuf Kalla. Mereka cari mana yang bisa dibawa ke unsur saranya. Mana yang bisa dipelintir, bisa difitnah, dinarasikan bahwa ini menyerang kekristenan. Dan mereka beruntung ada video 1 bulan yang lalu saat Pak Yusuf Kalla sedang ceramah di UGM tentang yang namanya perdamaian. Tentang bagaimana mendamaikan serta bahayanya konflik. Mereka lihat ada cuplikan yang bisa dipotong. Mereka pakai bahan tersebut untuk dijadikan sebagai senjata, dijadikan sebagai makanan, agar ormas-ormas Kristen itu bisa bersatu di bawah payung mereka, bisa mereka kendalikan untuk tujuan politik tentunya, terutama menghadapi 2029 yang sudah di depan mata. Jadi harus mulai digaungkan, kurang lebih ya, sampai akhir tahun mereka berpikir ini akan mereka gedekan terus, akan mereka buat seperti bola salju yang akan menggelinding, akan terus ya dibakar, dan puncaknya di 2027 mereka akan buat aksi yang sangat besar, sehingga nanti tinggal dipelihara untuk persiapan 2028 dan pemilunya 2029. Itulah rencana dari Polikardus ini. Ada beberapa kardus yang setuju dan ada yang tidak. Contoh yang tidak setuju ya kayak Andre Tungtung. Andre Tungtung sendiri menyampaikan, teman-teman ya, harus lihat ini gambaran besarnya. Andre Tungtung nggak bisa menyampaikan bahwa ini memang dia sudah tahu. Dia nggak mungkin sampaikan bahwa ini memang rencana dari mereka, rencana dari Polikardus. Mau nggak mau dia cuma bilang ini analisa saya gitu kan. Karena kalau nggak, dia akan dianggap sebagai pengkhianat. Mau nggak mau dia gunakan kalimat yang lebih halus. Saya melihat ini tidak sesimpel hanya masalah agama dan begitu. Jadi orang atau tahu. Bahkan Mel Atok juga keceplosan bilang. Mel Atok sendiri keceplosan bilang bahwa ini adalah aksi tandingan untuk apa yang pernah dilakukan orang-orang kepada Ahok. Nah inilah saya bilang ya. Mereka tuh belum move on dari kasus Ahok. Sampai detik ini, kalian bisa lihat Polikardus dan laskar Polikardus menganggap Ahok tidak bersalah, itu kritik. Menurut mereka. Jadi menurut mereka, kalau ini di-push, kalau ini dibuat demo besar-besaran, bisa ini Pak Yusuf Kalla kita masukkan. Untuk itu, mereka buatlah tim ya untuk memfitnah Pak Yusuf Kalla. Tapi sayangnya nggak matang teman-teman. Sayangnya Pak Yusuf Kalla itu tidak sedang menghujat Kristen. Jangan disamakan dengan Ahok. Kalian bisa lihat, niatnya saja beda. Ahok niat membahas Al-Maidah dengan tujuan supaya umat muslim memilih dia. Supaya umat muslim jangan memilih pemimpin yang satu agama. Padahal sekali lagi teman-teman, kalau orang mau pilih karena satu suku, karena satu kampung, karena ganteng, salah nggak? Enggak teman-teman. Saya katakan sama kalian ya, politik identitas itu tidak mungkin bisa hilang dari dunia. Nggak usah bacot lah teman-teman. Kalian lah, kalau pilih pemimpin, pasti kalian pilih yang familiar, yang kalian kenal. Contoh nih, lagi pemilu. Bupati A, kalian pernah ketemu. Kalian pernah ngobrol. Bupati B, calon Bupati B nggak pernah ketemu. Siapa yang kalian pilih? Pasti yang A kan gitu. Betul nggak? Contoh, saya manajer HRD. Ada 2 orang yang nilai ujiannya sama. Nilai ujian masuk ke perusahaan ini sama.
sama-sama nilainya misalnya 80. Yang satu kampung dengan saya, yang satu beda. Maka pertimbangan saya memilih yang nomor 1. Itu manusiawi, teman-teman. Manusiawi sekali. Jadi nggak usah malu untuk menyampaikan hal itu. Ahok menyampaikan pidato itu dengan tujuan supaya masyarakat tidak memilih Pak Anies saat itu. Tujuannya supaya dia yang dipilih. Jadi niatnya demi dia terpilih, dia bawa ayat Quran. Oke? Supaya dia bisa terpilih, dia bawa ayat Quran. Sedangkan Pak JK dalam ceramah di UGM ada niat nggak supaya masyarakat pro ke dia, supaya orang-orang ya membela dia dalam kasus ijazah ini? Ya enggak, teman-teman, nggak ada hubungan. Pak Yusuf Kalla menyampaikan niatnya adalah supaya orang-orang tahu bahaya kerusuhan, bahaya perang mengatasnamakan agama. Itu yang sedang dibahas. Nggak ada niat yang lain. Kalau Ahok jelas niatnya, potong telinga saya, kalau bukan niat Ahok supaya orang memilih dia. Supaya orang jangan memilih Anies gara-gara satu agama. Itu niatnya. Bedakan. Dan sekali lagi, kita akan tampilkan bukti-bukti pengakuan secara tidak langsung dari Andre Tungtung maupun Pendeta Mel Atok mengenai adanya agenda membuat aksi tandingan. Untuk apa? Supaya organisasi ini bisa mereka pupuk, bisa mereka pelihara, agar kedepannya nanti dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang lain, termasuk politik, serta misalnya mereka nggak senang sama Kodondi, bisa dipakai nanti ini. Forum persaudaraan, organisasi persaudaraan nanti mereka bentuk, dan ini mereka gunakan untuk misalnya laporkan Kodondi, nge-push supaya Kodondi ditangkap, dan sebagainya. Jadi kita harus antisipasi untuk hal-hal seperti ini, teman-teman. Mereka itu bermainnya ngeri. Banyak orang juga sudah meresponi di media sosial. Ada somasi, ada surat terbuka, dan lain sebagainya. Ya, dan itu kelihatan ramai sekali. Saya minggu lalu itu saya di Papua ya, di pedalaman Papua. Itu 6 sampai 8 jam kali ya, kita tergantung yang nyupir. Dari kota Sentani kita masuk ke Sarmi namanya. Ada 5 suku di situ, dan saya ber-KKR di sana, memberitakan Injil di sana. Di penginapan ada teman yang kirim, "Bapak bisa respon ini kah?" Lalu saya pun merespon, dan memang rame di medsos saya. Banyak sekali yang mengikuti, menonton. Tapi ya, saya mengatakan di sana, memang kita Kristen ini kan lagi-lagi kembali kepada firman ya. Kita lagi-lagi kembali kepada firman, bukan kepada seada-adanya pandangan. Seperti pertanyaan pagi ini. Oh, dulu kan Pak Ahok juga begitu, jadi Pak JK harus juga dong, begitu kan? Karena banyak juga yang mengatakan, iya itu kan video pendek Pak JK, nonton dong video utuh Pak JK, gitu kan? Lalu ada yang bilang, oh iya Pak Ahok juga punya video utuh. Kalau lihat utuhnya dia tidak menista. Tapi yang dipersoalkan kan potongannya. Maka dia kemudian ditahan kurang lebih 2 tahun ya. Seperti begitu. Jadi Kristen juga menuntut keadilan, ya kan? Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, ya kayaknya agak sulit ya. Di Indonesia ini agak sulit. Di Indonesia ini, saudara-saudara, memang yang minoritas seperti kita lebih gampang kena masalah gitu ya. Ya, lebih gampang kena masalah, sedangkan yang mayoritas lebih cenderung aman, dan itu sudah terbukti dalam banyak peristiwa. Tapi kita juga tidak usah terlalu stres, tidak usah terlalu marah-marah seperti orang duniawi. Kalau sudah ada yang bersuara, ya sudahlah. Tetapi
Jangan sampai kita bersuara dengan tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena kalau tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan, kita bisa timbul kebencian, timbul hujat, timbul makian. Ya, nah, itu menurut saya tidak baik juga begitu ya. Kalau kita lihat kembali kepada firman, memang Tuhan Yesus sendiri sudah ngomong ya bahwa jadi Kristen itu yang tidak gampang. Dunia membenci kita, dan kenapa dunia membenci kita? Karena Tuhan sudah memilih kita dari dunia. Makanya dunia membenci kita seturut Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Ya. Nah, saya waktu merespon video Pak JK, saya bilang begini, saya tidak tahu ini video asli atau tidak. Karena sekarang kan ada AI juga, ya, yang kemudian bisa bikin wajah orang seolah-olah dia bicara, dan banyak pendeta-pendeta sudah dipakai suaranya, wajahnya, gambarnya, termasuk saya juga. Makanya orang WA saya bilang, Pak gimana itu janji bantuan? Bantuan apa? Ternyata ada video saya yang diedit. Oh, saya lihat ternyata beberapa pendeta semua juga diedit seperti itu. Nah, jadi saudara kalau lihat ada pendeta-pendeta kayak janji minta bantuan apa, jangan percaya, itu bukan video asli. Itu video AI. Nah, waktu lihat videonya Pak JK, saya punya pikiran lari ke sana. Saya takut jangan sampai ini AI, ya, lalu kita salah bicara dan kemudian jadi masalah baru. Atau ini ada upaya orang untuk adu domba, itu kita juga harus hati-hati. Ya, kadang-kadang ada orang karena kepentingan politik juga dia kemudian bikin seperti itu. Itu kita harus hati-hati. Tapi andai kata itu asli, ya yang paling berhak bicara yaitu Pak JK sendiri. Dia bisa meluruskan kalau memang dia salah bicara di situ, di mana video yang viral itu mengatakan statement itu di depan umum. Beliau mengatakan bahwa seolah-olah pandangan Kristen dengan Islam itu sama. Ya, kalau mematikan orang Kristen ya demi agama atau apa begitu ya, kata mati syahid. Begitupun Kristen demikian. Apa yang terjadi hari ini adalah sebuah rasa ketidakadilan yang menimpa atau ada di dalam pikiran dan benak banyak orang. Kalau misalnya dibandingkan dengan kasus Ahok tahun 2016, kalau kita ingat kembali, kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa terjadi sebuah politisasi terhadap statement yang dianggap menista agama. Di mana pada waktu itu Ahok itu dianggap menistakan Islam, menodai Al-Quran, menghina ulama, melecehkan umat. Lantaran ketika dia berpidato atau memberikan sambutannya di Pulau Seribu, yang di mana dia mengomentari lawan-lawan politiknya, yang bisa jadi lawan politik atau bahkan mungkin ulama yang mengatakan memakai Al-Maidah 51, yang menurut narasi Ahok itu dipakai untuk menipu umat supaya tidak memilih dia karena dia pemimpin yang tidak seiman atau seagama. Nah, tentu itu konteks dari apa yang terjadi di 2016 yang mengakibatkan Ahok itu dipenjarakan atau katakanlah digeruduk sama massa. Nah, teman-teman, kasus ini kenapa saya angkat? Karena kasus ini adalah kasus yang sebenarnya ada dalam pikiran melukai demokrasi kita. Melukai apa yang menjadi perjalanan politik bangsa kita. Dan ketika ada seorang tokoh yang kemudian mengatakan videonya beredar, meskipun memang katakanlah dipotong, tokoh tersebut mengatakan hal yang sebenarnya serupa sebagaimana apa yang terjadi pada Ahok pada waktu itu yang videonya juga dipotong. Anda paham maksud saya? Jadi apa yang terjadi dengan Pak JK ini pada akhirnya digoreng, dan JK sendiri membantah untuk bahwa dia menista agama. Dia menyebut bahwa videonya dipotong dan ini mengakibatkan kontroversi dan sebagainya, ya kan? Teman-teman, kita akhirnya bisa mengerti karena pada akhirnya
Kalau misalnya ini kembali kepada apa yang terjadi pada zaman Ahok, maka misalnya mereka bertukar tempat, maka saya kira, ini menurut saya ya, Pak JK harus menerima bahwa Pak JK akan digeruduk orang. Dan menurut saya harusnya kan Pak JK tidak mau kan, begitu loh. Nah tentu saja sebagai orang Kristen, saya jadi bertanya kepada teman-teman semua, apakah solusinya penjarakan Pak JK karena dia ini melaporkan karena dia ini dianggap menista agama? Saya sih berharap orang Kristen tidak melakukannya. Dalam arti saya berharap orang Kristen tidak melakukan kesalahan yang sama kepada sebagaimana apa yang pernah bangsa ini atau katakanlah yang pernah terjadi pada Ahok, seharusnya kita tidak melakukannya, begitu loh ya. Saya tidak kemudian menyamakan Ahok lantas kemudian dia adalah merepresentasikan Kristen, bukan. Tapi kasus penistaan atas nama agama ini nih kasus yang menurut saya nih bermasalah begitu. Adalah sebuah tendensi yang bermasalah yang seharusnya orang Kristen menurut saya tidak kemudian melakukannya. Kalau kita melakukannya kita tidak atas nama Kristen dan tidak perlu bawa agama, begitu maksud saya. Nah, celakanya adalah pada waktu kasus Ahok terjadi, Pak JK ini pernah memberikan sambutan kuliah terbuka di Universitas Oxford. Dan di dalam kuliah terbuka itu, dia mengatakan, menunjukkan bahwa ketika ditanya soal masalah Ahok, karena secara human rights di dunia atau bangsa-bangsa yang lain ini bermasalah. Kasus Ahok ini adalah politisasi yang bermasalah karena dianggap menista agama dan ini Ahok itu dianggap sebagai korban dari politik ya. Nah, Pak JK dalam hal ini membela apa yang menjadi sikap massa yang menuduh Ahok menista agama. Dan kita bisa melihat dari statementnya Pak JK. Pak JK bilang kasusnya Ahok ini tentang penghinaan agama itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Karena dia memakai contoh misalnya di Thailand ada raja yang tidak boleh dihina dan Thailand bisa mempidanakan orang yang menghina raja. Ya. Menghina raja. Ini dua hal yang berbeda. Dianggap menghina sama menghina itu dua hal yang bisa jadi berbeda. Karena ya kuat-kuatan narasi. Nah dalam hal ini Yusuf Kalla kemudian menghubungkan bahwa Ahok ini menghina agama. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya beliau menyetujui apa yang menjadi statement massa bahwa Ahok itu menista agama. Padahal Ahok pun punya konteks ketika membicarakan itu. Dia tidak secara langsung mengatakan ayat Quran tersebut menipu, tetapi dia mau bilang bahwa orang menggunakannya. Nah itu kan adalah sesuatu yang kurang lebih ya 11-12 dengan apa yang terjadi dengan Pak JK hari ini. Makanya di situ dikatakan bahwa Pak JK ini berujar ya, Ahok menyindir lawan-lawannya menggunakan sebuah ayat Quran untuk mengelabui orang agar tidak memilih. Hal ini menyebabkan serangkaian demonstrasi. Nah jadi begini, Pak JK dalam hal ini sebenarnya membiarkan demonstrasi itu terjadi dan tidak memberikan sebuah statement yang tegas sebagai seorang pemimpin yang seharusnya berani untuk tidak ikut selera massa atau selera propaganda. Kan seharusnya negarawan begitu. Tetapi yang terjadi pada waktu itu adalah Pak JK ini kita tidak mampu melihat bahwa ada upaya untuk menegakkan narasi yang clear, narasi yang benar. Ya makanya ya di situ dikatakan bahwa penistaan ini jadi sesuatu yang ya, banyak orang yang bela Pak JK ya, bahwa harus tahu konteksnya, harus ngerti konteksnya. Nah sayangnya adalah orang Kristen kemudian bisa juga berkomentar, ya kalau pada kasus Ahok apakah kalian lihat konteks atau tidak? Nah saya kira disinilah permasalahannya ya. Nah ngomong-ngomong Anda mungkin bertanya ini kenapa di samping saya ini ada video-videonya si Om berjenggot namanya Zakir Naik ini begitu ya.
Nah, kalau Anda bertanya kenapa dia ada di sana, karena itu adalah satu hal yang saya mau tunjukkan kepada Anda. Bahwa masalahnya lagi, Pak JK ini pernah punya histori mendukung safari dakwah Zakir Naik. Yang kita tahu betul bahwa Zakir Naik ini adalah seorang pendakwah yang bermasalah karena dia mendiskreditkan agama lain, dalam hal ini banyak mengomong tentang kekristenan, dan menjadikan kekristenan itu seakan-akan sebuah agama yang keluar dari apa yang menjadi arti sebenarnya, ya. Dan jelas ini adalah memecah belah umat. Tapi Pak JK dalam hal ini di tahun 2017, waktu yang hampir sama seperti waktu Ahok pada waktu itu dipersekusi gara-gara ucapannya yang tersebar luas sama Buniyani gitu ya, sama si Buniyani. Nah, itu kemudian Pak JK ini mengundang, bahkan dikatakan dari website ICMI ya, JK bantu datangkan Zakir Naik ke Indonesia. Wah, ini menjadi sesuatu yang menjadi tanda tanya. Karena ada orang Kristen yang kemudian juga mention sama saya amati ya, Pak JK ini kan juru damai, kok dianggap memprovokasi, kok dianggap mengadu domba. Saya tidak mau berlebihan, tapi saya mau kasih tahu bahwa fakta yang saya baru tunjukkan ini justru membuat kita bertanya-tanya. Lantas, di manakah peran beliau menjadi juru damai? Kalau beliau adalah juru damai yang sejati, maka beliau seharusnya waktu itu tidak mendatangkan Zakir Naik sebagai seorang yang berceramah kemana-mana lalu memberikan framing yang negatif tentang kekristenan. Kalau beliau menghargai keperbedaan, maka beliau seharusnya pula memperjuangkan itu dan tidak melakukan tindakan yang sangat amat blunder ini. Ya, terserah kepada Anda ya. Saya memberikan data ini dan silakan Anda berpendapat. Jadi apakah artinya track record ini lantas kemudian apa kesimpulan Anda? Silakan Anda ambil kesimpulan sendiri, ya. Nah, sebagai yang terakhir saya ingin bertanya, makanya kalau saya sih merasa bahwa pada video yang beredar secara luas, menurut saya Pak JK tidak bisalah kita sebut lalu kemudian dia menista Kristen, karena itu video adalah video yang saya rasa perlu kita lihat konteks besarnya. Dan kita sebagai orang Kristen seharusnya fair dan tidak boleh lantas melepaskannya dari konteks. Karena jika dengan demikian maka kita mengulangi apa yang menjadi kesalahan masa lalu. Dan kita tidak boleh mengulangi seperti itu. Cuman apakah yang dilakukan oleh Pak JK dalam hal ini adalah sesuatu yang ada sesuatu yang keliru di sana? Menurut saya iya. Karena beliau sebagai seorang yang berasal dari Ambon, saya bisa bersaksi bahwa tidak ada dalam pikiran orang Kristen untuk kemudian mengangkat senjata melawan orang agama lain untuk syahid masuk surga. Itu tidak ada. Narasi itu adalah narasi yang ada dalam benak komunitas Muslim, karena pada waktu itu Laskar Jihad itu menaikkan standar menaikkan standar konfliknya sebagai konflik perang agama. Dan itu Anda tidak bisa bantah. Itu fakta sejarah ya. Apakah semua Muslim berpikir begitu? Oh, tentu saja tidak. Tetapi saya menduga apa yang Pak JK ceramahi, tegur, itu adalah komunitas Muslim yang seharusnya jangan dibawa-bawa komunitas Kristen sebagai kelompok yang juga berpikir hal yang sama. Jadi semoga Anda mengerti maksud saya ya. Dan yang terakhir, saya merasa bahwa kita sebagai orang Kristen seharusnya bijak dan berhati-hati, karena isu-isu ini tokoh-tokoh yang bisa dibilang tokoh-tokoh paling prominent di negara kita yang rentan sekali dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Jadi saya berharap bahwa apa yang menjadi pembahasan hari ini menjadi satu pembahasan yang membuat kita diperlengkapi dengan informasi yang lebih baik supaya kita berhati-hati. Karena unsur-unsur politiknya kuat sekali. Saya mengidentifikasi demikian ya. Dan ya begitulah saya
merasa saya sudah cukup untuk memberikan edukasi dalam hal ini. Wadidaw, teman-teman sudah saksikan sendiri ya, bagaimana mereka menyampaikan bahwa mereka menyamakan apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi dengan Pak Yusuf Kalla ini bisa disamakan dengan apa yang terjadi kepada Ahok. Jadi memang ke sana arahnya itu, teman-teman. Dan sekali lagi, teman-teman Kristen kita ini sedang mau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan kepentingan kelompok mereka. Jadi mereka melihat bahwa Kristen ini kan suaranya lumayan besar. 10-an% masyarakat Indonesia itu menganut agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik digabungkan. Dan seandainya suara ini bisa solid, maka ini akan jadi kekuatan yang sangat besar, teman-teman. Dan mereka merasa bahwa belum ada partai yang mewakili Kristen. Mereka lihat, oh kalau Islam kan sudah ada P3, PKS gitu kan, yang identitasnya agama gitu kan. P3 apa kurang agamanya gitu. Lambangnya saja Ka'bah gitu. Begitu juga dengan partai PKS, PKB gitu. Dan mereka melihat ini kesempatan. Kalau zaman dulu ada tuh beberapa partai mengatasnamakan Kristen ya, ada Kristennya dalam nama partainya. Tapi kan sekarang nggak ada. Kalau mau dibuat partai-partai baru pun akan susah mengenai parlemen threshold-nya, ambang batasnya. P3 saja sama Hanura kemarin nggak lewat untuk ambang batas DPR nasional ya, DPR RI. Jadi mereka melihat ini nampaknya kesempatan baik untuk merangkul orang-orang Kristen agar bisa di dalam satu partai, agar bisa mendukung partai dia. Nah inilah saya bilang, kalau sudah lari ke politik, ngeri-ngeri teman-teman. Saya tahu betul, tapi sekali lagi, dalam hal ini kapasitas saya adalah dalam diskusi lintas iman dan Polikardus ya. Kita pakar dalam hal ini, bukan pakar di politik. Walaupun saya sendiri keilmuan politiknya, ya boleh dites lah, analisa-analisa saya. Tapi sekali lagi teman-teman, hati-hati ya. Jadi ini adalah upaya dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang ingin memanaskan orang Kristen. Mereka ingin agar umat Muslim ya itu jadi bulan-bulanan, terutama di daerah yang minoritas-minoritas. Kan ada juga daerah-daerah tertentu yang Islam itu minoritas, teman-teman. Nah, jadi mereka sedang bakar orang-orang Kristen di kantong-kantong Kristen untuk sentimen kebencian kepada Islam. Dan ini kalau dibiarkan bahaya, teman-teman. Roh perpecahan ini kalau dikasih makan terus, dia akan membesar. Akan membesar ini, teman-teman. Sama seperti yang Pak Pastor Joshua Teu sampaikan, ada yang ingin roh kerusuhan Ambon dan Poso itu bisa bangkit lagi. Mereka ingin ke arah situ, supaya nanti bisa teriak lebih kencang lagi, supaya bisa lebih mengkompakkan orang-orang yang mereka anggap di luar Islam. Ya, yang di luar Islam ini bisa mereka satukan. Itu tujuannya. Hati-hati ini teman-teman. Ini jago strategi nih orang nih. Ya, jago strategi. Saya nggak pungkiri ya. Sekarang ini permainannya tuh gila, teman-teman. Udah permainannya tuh propaganda dan konspirasi-konspirasi tingkat tinggi. Ngeri nih. Jadi kalau kita cuman ngelihat dari satu sisi doang, apalagi yang nampak di permukaan saja, hancur kita. Hancur, teman-teman. Belajarlah untuk bisa menganalisa lebih dalam. Belajarlah untuk bisa lebih tahu kenapa ini bisa terjadi. Untuk itu, otak kalian harus dibuka, harus lebih bisa cerdas, teman-teman. Dan salah satu yang membuat cerdas tentu saja makanan dan minuman. Apa yang kalian konsumsi berpengaruh. Kebanyakan makan micin, nah otak kalian agak lemot, teman-teman. Kebanyakan makan gula, ngantuk gitu kan. Jadi ngantuk-ngantukan. Itulah konsumsi yang bagus, hal-hal yang baik. Contohnya madu, teman-teman. Karena di dalam Quran juga dijelaskan ya, bagaimana luar biasanya manfaat madu. Tapi memang sekarang ini banyak yang jual madu tuh, namanya madu, tapi isinya air gula. Isinya lebih banyak gula daripada madunya. Untuk itu, beralihlah teman-teman, mengkonsumsi madu yang asli. Ini kita ada jual, mau di madu asli ya, madu murni,
di mana madu kita jual dengan harga yang sangat terjangkau teman-teman. Kita ingin supaya teman-teman mengganti gaya hidupnya yang sebelumnya biasa pakai gula untuk ngopi, ngeteh. Cobalah ganti dengan madu. Link pembelian sudah kita taruh di deskripsi. Kita jual mulai dari 40.000 sudah dapat setengah kilo. Di mana lagi kalian dapat madu asli dengan harga yang sangat terjangkau dan yang paling penting asli ya. Jangan sekedar murah tapi nggak asli. Silakan diuji teman-teman. Link pembelian di deskripsi atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Jadi kembali, kita jangan sampai terkecoh oleh upaya Polycardus busuk ini yang memang sedang memanfaatkan agama sebagai batu pijakan, sebagai bahan bakar agar anak bangsa ribut, agar kita terpecah belah. Ini saya bilang ya, Ade Armando dan juga Abu Janda wajib dipanggil pihak kepolisian. Karena dari mereka dua lah viral ya dan gaduh masyarakat gara-gara video mereka, dan masyarakat jadi memfitnah Pak Yusuf Kalla. Ini kan bahaya nih. Jelas-jelas pasalnya ada kan? Membuat video yang membuat keonaran, mengganggu ketertiban. Harus diperiksa teman-teman. Jangan biarkan kepolisian diam saja dan masyarakat melihat polisi ini kok nggak berani gitu kan? Karena dari kemarin orang ngelihatnya gitu. Kenapa Ade Armando dan Abu Janda ini nggak bisa tersentuh hukum? Bebas gitu. Jangan sampai lah teman-teman. Jangan sampai pihak kepolisian yang sekarang sedang direformasi malah dinilai buruk nantinya. Jadi kita berharap kepolisian bisa presisi, bisa segera memanggil kedua orang ini yang pertama sekali memviralkan, membuat video Pak Yusuf Kalla tersebut. Mereka yang pertama sekali ngeposting dan membuat narasi-narasi sesat mengenai Pak Yusuf Kalla yang ceramah di UGM. Harus ini teman-teman. Supaya masyarakat tenang. Jangan cuman sekedar permukaannya saja dibereskan. Bawahnya nggak dibereskan, nggak diredam. Gawat. Bahaya. Itu sih harapan dari saya. Apalagi ini kan sudah kita dengar juga bahwa memang ada upaya ingin membuat 212 tandingan, ingin membuat agar Pak Yusuf Kalla bisa diahokkan kan gitu. Mereka sekarang pakai istilah ahokkan. Ya. Kalau kriminalisasi mereka bilang ahokkan. Padahal Ahok jelas-jelas melanggar hukum, bukan kriminalisasi. Tapi ya ini suka-suka mereka lah. Namanya juga Polycardus kan gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah menonton channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.